Saya percaya bahwa kita semua pada hari ini dengan keadaan yang sehat, amin. Amin. Sebelum memulai ibadah kita, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini Tuhan, kami sama-sama datang Tuhan, sujud di depan-Mu Bapa untuk sama-sama memulai ibadah kami Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir, Engkau yang mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, pada hari ini kita akan mengangkat satu lagu pujian kita yang mengatakan hanya di dalam namanya Yesuslah sumber pengharapan kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk lebih lagi mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami percaya kami hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Engkau Allah yang terus mengizinkan kami untuk kembali boleh beribadah, bersorak-sorai bagimu, meninggikan namamu, bahkan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua telah diberkati oleh pujian-pujian kami. Kami telah merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan, pada saat ini kami rindu, haus, dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Kiranya kuasa Allah yang akan menjamah setiap umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Menjamah telinga hati mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menjadi dampak yang baik di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur boleh kembali bergabung di dalam ibadah online GSJ Karisangata. Ya, saya percaya kita semua rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, hari ini mari bersama-sama kita fokuskan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup mengubahkan kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membaca Alkitab di dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya saya ulangi, Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan 13. Bapak Ibu boleh buka di rumah. Saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kita diberkati dan telah membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar dari teks ini Bapak Ibu. Ya. Di dalam ayat pertama tadi dikatakan, perikopnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan.
ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Bapak Ibu, dari teks ini kita bisa belajar bersama-sama ya, bahwa Tuhan ya, ingin mengundang kita untuk datang kepadanya. Makanya Bapak Ibu, saya buat tema pada hari ini adalah surat undangan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua tentunya ya, sangat berharap dan sangat ingin sekali mendapatkan surat undangan dari Tuhan, Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak ingin hidup bersama-sama dengan Tuhan, merasakan damai sejahteranya, merasakan sukacitanya, merasakan berkat-berkatnya dalam kehidupan kita. Yang paling penting lagi Bapak Ibu adalah merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, maka disitulah kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kembali kepada tema kita tadi, surat undangan dari Tuhan. Siapa sih di antara kita yang pernah menerima surat undangan? Baik itu dari ulang tahun mungkin ya, atau dari pernikahan ya, atau dari kantor kita surat undangan resmi begitu ya, atau dari perusahaan. Nah, kita semuanya tentunya pernah menerima ya surat undangan tersebut. Bagaimana Bapak Ibu reaksi Bapak Ibu ketika menerima sebuah surat undangan yang di situ tertulis nama Bapak Ibu ya, misalnya untuk Pak Yuda gitu ya, dari si Anu ya, dalam pesta pernikahan begitu ya, pasti kita merasa senang begitu ya, diundang oleh teman-teman kita mungkin ya, oleh salah satu perusahaan mungkin untuk kita dipakai mungkin untuk menyampaikan mengenai hal pekerjaan begitu Bapak Ibu ya, menjadi mentor mungkin bagi perusahaan tersebut ya. Nah, tentunya kita merasa sangat senang Bapak Ibu. Tentunya kita merasa wah, ada semangat di dalam hati kita gitu ya. Ya kecuali ya kita menerima mungkin surat undangan dari mantan begitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu tetap mau datang gitu ya? Nah, itu kembali kepada urusan pribadi masing-masing Bapak Ibu ya, yang menerima surat undangan dari mantan tersebut ya. Saya harap kita tetap datang ya, kita harus berdamai dengan mantan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti itulah ya, ketika Tuhan memberikan surat undangan kepada umat-umatnya, kepada anak-anaknya ya, bagaimana reaksi kita sebagai anak-anaknya ketika kita menerima surat undangan tersebut? Tuhan bilang, ayo hai semua orang-orang yang haus, marilah dan minumlah ya. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang dan makanlah ya, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Wah, sebuah undangan yang sangat-sangat menggiurkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Ketika kita misalnya mendapatkan surat undangan dari pernikahan begitu Bapak Ibu ya, saya sangat senang sekali biasanya Bapak Ibu mendapatkan surat undangan dari pernikahan seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita makan-makan ya, makan enak gitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Selain daripada kita hadir untuk menghargai ya, teman-teman kita atau saudara-saudara kita, ya tentunya kita makan gratis gitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada kita Bapak Ibu, marilah ya minumlah air ya, semuanya diberikan Tuhan free, baik itu air ya, uang ya, dan terimalah gandum tanpa uang Bapak Ibu, dan makanlah ya juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi Tuhan berikan free kepada kita Bapak Ibu. Mari datang. Air, anggur, susu dan makanan yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah bukan berbentuk fisik begitu ya, seperti uang nyata, uang 100.000, 50.000 atau gandum beneran yang biasa kita makan Bapak Ibu. Ini hanya sebuah kiasan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiasan kepada kita umat-umat Tuhan ya. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya untuk mendapatkan berkat-berkat rohani Bapak Ibu ya. Bukan berkat-berkat jasmani yang seperti yang tertulis di sini Bapak Ibu, anggur susu. Ini hanya sebuah kiasan ya, yang disampaikan kepada umat Israel ya, pada waktu itu oleh Nabi Yesaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengundang mereka, mari datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kasih karunia, ada berkat yang cuma-cuma. Berkat itu berkat rohani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita dan berkat perubahan karakter dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia, ya, seringkali kita tidak mau datang. Padahal Tuhan sudah memberikan surat undangannya kepada kita. Ya. Yesus sudah mati di kayu salib, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Dan setelah dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga dan menawarkan keselamatan kepada kita, ya, umat-umatnya yang mau percaya kepadanya. Ya, dia menawarkan surat undangan kepada kita, menawarkan keselamatan anugerah kepada kita dengan cuma-cuma, Bapak Ibu, dengan gratis, free. Ya. Namun di antara kita masih banyak, ya, yang belum sungguh-sungguh mau datang di dalam undangan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak. Tapi keselamatan itu akan kita raih ketika kita percaya kepada Yesus dan kita kerjakan keselamatan kita. Kita taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati, ya, kita, segenap akal budi kita, segenap jiwa kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini, marilah kita, ya, umat-umat Tuhan, kita belajar bersama-sama. Ya. Tuhan sudah tawarkan kepada kita surat undangan dengan gratis. Ya. Undangan keselamatan, undangan berkat-berkat itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara gratis kepada kita. Sekarang tinggal kita yang meresponinya. Ya. Mau nggak kita terima undangan tersebut dengan ikhlas dari hati kita yang paling dalam, Bapak Ibu? Tanpa paksaan, ya. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu kita memerlukan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak sekali orang berusaha sia-sia, ya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat kedua, Bapak Ibu. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Bapak Ibu, seringkali kita umat-umat Tuhan, kita berjalan sendiri sesuka hati kita, ya, tanpa mendengarkan apa yang mau Tuhan perintahkan kepada kita, Bapak Ibu. Tapi kita berjalan sendiri, kita punya pemikiran sendiri bagaimana kita harus bertindak, Bapak Ibu, tanpa melibatkan Tuhan, ya, dalam kehidupan kita. Nah, seperti firman Tuhan dikatakan, kita bekerja akhirnya dan pekerjaan kita menjadi sia-sia. Karena kita tidak melibatkan Tuhan, kita membuka usaha dan usaha kita menjadi sia-sia. Karena kita tidak melibatkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, seperti yang firman Tuhan tadi katakan. Kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ya, sama seperti yang dikatakan Nabi Hagai, Bapak Ibu, kepada bangsa Israel pada waktu itu, ya. Kamu bekerja dan kamu mendapatkan upah, tapi kamu timbun di dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi semua jerih payah yang kita lakukan itu menjadi sia-sia karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mau menerima undangan Tuhan tersebut, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Kita mau melangkah sendiri, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada kita. Kita belajar bersama-sama sih. Bagaimana, ya, kita anak-anak Tuhan yang sudah menerima surat undangan tersebut, ya, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan untuk meresponi surat undangan daripada Tuhan tersebut, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Tentunya waktu kita menerima surat undangan, ya, pernikahan dari teman kita, ya, tentunya harus ada tindakan dari kita dong. Ketika surat itu sudah kita pegang, itu menjadi tiket, ya. Waktu kita datang kita bisa punya bukti, gitu. Kita nggak diusir sama orang begitu, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, karena kita punya surat itu tersebut, buktinya, gitu. Sekarang Tuhan sudah tawarkan, ya, surat undangan kepada kita. Kita sudah punya bukti. Nah, sekarang apa tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya? Kalau di dalam pernikahan kita harus datang ke undangan tersebut. Ya. Menggunakan motor mungkin, menggunakan mobil mungkin, menggunakan angkot mungkin, atau jalan kaki mungkin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, harus ada tindakan yang kita lakukan. Baru kita siapkan juga amplop, ya, untuk memberikan, ya, sebagian dari apa yang kita punya untuk teman kita mungkin, Bapak Ibu yang dikasih
dikasih Tuhan. Atau kita membawa hadiah, ya. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan ketika kita mau menghadiri pernikahan teman kita. Sekarang di dalam Tuhan juga kita harus seperti itu Bapak Ibu, ya. Ketika Tuhan sudah memberikan surat undangan tersebut kepada kita, tindakan apa sih yang harus kita lakukan supaya kita dapat menerima keselamatan itu, menerima berkat-berkat Tuhan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang pertama yang ingin saya bagikan Bapak Ibu adalah dengarkanlah. Ya, saya akan bacakan Yesaya 55 ayat 2 sampai 3 Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat 2b. Ya. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tugas kita yang pertama, ya, ketika kita menerima surat undangan tersebut, dengarkanlah, ya. Dengarkanlah aku ini adalah Tuhan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya. Penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk selalu menyediakan telinga kita ini Bapak Ibu, untuk mendengarkan Tuhan, untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak sekali sekarang cara Tuhan berbicara dengan kita Bapak Ibu, baik itu melalui khotbah-khotbah, ya, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari, melalui video-video rohani yang kita tonton, ya, atau banyak hal-hal lain, atau teman-teman kita mungkin menasihati kita dengan kebenaran firman Tuhan, atau Pak Gembala kita, ya, atau istri kita atau suami kita yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, mari sediakan terus telinga kita untuk mendengarkan itu Bapak Ibu, karena mendengarkan ini penting, ya. Ini adalah salah satu syarat, ya, bagaimana kita bisa masuk di dalam berkat-berkatnya Tuhan itu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan itu secara gratis Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, hanya dengan mendengarkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kata dengarkanlah di sini, ya, di dalam terjemahan King James Version Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menggunakan kata listen, ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam bahasa Inggris itu ada dua kata mendengarkan. Yang pertama adalah listen, yang kedua adalah hear Bapak Ibu. Listen Bapak Ibu digunakan untuk menggambarkan, ya, saat kita benar-benar ingin mendengarkan sebuah suara dengan penuh perhatian. Itu kalau listen Bapak Ibu. Jadi kalau listen itu Bapak Ibu, kita mendengarkan suara tersebut dengan penuh perhatian, ya. Misalnya kita mungkin lagi berbicara empat mata dengan seseorang, ya, pasti kita akan dengarkan dia dengan penuh perhatian. Misalnya ada lagi seseorang curhat kepada kita, ya, kita akan dengarkan dia dengan penuh perhatian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu kalau menggunakan kata listen. Dan yang kedua tadi adalah kata hear. Kalau kata hear Bapak Ibu itu mendengarkan dengan tidak sengaja, begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin contohnya itu ketika kita mendengarkan ada suara knalpot bising lewat, ya, ada suara kucing tiba-tiba berbunyi, ada suara anjing, ya. Nah, dan berbagai macam suara yang sebenarnya kita nggak mau dengarkan tapi tiba-tiba terdengar gitu tanpa sengaja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu kalau hear. Kata yang digunakan di dalam teks ini Bapak Ibu adalah kata listen. Jadi Tuhan ingin kita mendengarkan dia dengan penuh perhatian Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh memberikan telinga kita, hati kita. Tuhan berbicaralah kepadaku. Pernah nggak Bapak Ibu lakukan ini di rumah? Waktu Bapak Ibu berdoa, waktu Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan, atau di dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, kesibukan Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu mengatakan, Tuhan, aku mau mendengarkan Engkau dengan penuh perhatian. Aku ingin mendengarkan suaramu, karena suaramu lah yang dapat menuntun hidupku, karena kebenaran firman-Mu lah yang menuntun jalan-jalanku, yang dapat membuat jalan hidup menjadi benar. Jadi penting sekali untuk mendengarkan Bapak Ibu.
Mari kita selalu menyediakan telinga kita. Di mana sih kita bisa mendengarkan suara Tuhan, Bapak Ibu? Dari firman Tuhan yang kita baca, dari pendeta kita yang berkhotbah, gembala kita yang berkhotbah, nasihat-nasihat yang disampaikan kepada kita yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Disitulah Tuhan sedang berbicara kepada kita. Waktu kita mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Makanya penting, Bapak Ibu, kita membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan, Bapak Ibu. Sehingga hidup kita akan menjadi lebih baik, sehingga apapun yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Tapi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita bekerja karena Allah yang telah bertindak terlebih dahulu. Dan pasti usaha yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Pekerjaan yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia. Ketika kita mau ini, telinga kita ini terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Di dalam ayat 3 tadi dikatakan, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Sendengkanlah telingamu. Mari berikan telinga kita kepada Tuhan dengan penuh perhatian, Bapak Ibu. Dan kita datang kepada Dia. Dan firman Tuhan katakan, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ketika kita mau mendengarkan Tuhan, ketika kita mau menyendengkan telinga kita untuk mendengarkan Tuhan, dan kita datang kepada Tuhan, maka kita akan menerima berkat seperti yang diterima oleh Daud, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, Daud Tuhan berkati dengan apa? Kalau kita tahu silsilah, Bapak Ibu ya, kita melihat silsilah, Tuhan memberkati keturunan-keturunan Daud, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, berasal dari keturunan Daud. Kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam Matius, Bapak Ibu kan temukan bahwa Yesus itu berasal dari silsilah Daud. Keturunannya diberkati oleh Tuhan, bahkan Mesias itu lahir dari keturunannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Percayalah, ketika kita menyediakan telinga kita bagi Tuhan, ketika kita menyendengkan telinga kita bagi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan penuh perhatian, maka kita juga akan menerima berkat yang sama seperti yang Daud terima, Bapak Ibu. Kita akan diberkati, keturunan-keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk menyediakan telinga kita bagi Tuhan. Poin kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, ya, selain daripada mendengarkan Tuhan, saya akan bacakan ayat Yesaya 55 ayat 6. Demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Yang kedua yang ingin saya berikan kepada kita adalah carilah Tuhan. Ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pernah nggak di dalam pikiran kita muncul pemikiran seperti ini, Bapak Ibu? Di dalam kehidupan ini apa sih yang saya mau cari? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya-tanya ya, di dalam hati Bapak Ibu, Tuhan, apa sih yang saya cari di dunia ini? Ketika Bapak Ibu menanyakan hal tersebut, pasti Bapak Ibu akan menemukan jawabannya. Kalau kita selama ini mungkin mencari kebahagiaan atau mencari kesuksesan, mencari ketenaran, mencari kehormatan, mencari pujian-pujian dari orang lain, maka kita adalah orang yang sedang tersesat, Bapak. Kenapa? Karena itu semua tidak akan Bapak Ibu temukan kecuali di dalam Tuhan. Kita harus mencari Tuhan, karena di sanalah kita akan menemukan berkat-berkat yang baik itu berkat jasmani, berkat rohani. Lebih dari Tuhan. Firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan
bangsa Israel, Bapak Ibu, mereka menjadi bangsa yang tegar tengkuk dan hanya mencari Tuhan ketika mereka butuh Tuhan. Ketika mereka dilanda oleh musibah, ketika mereka mengalami penindasan dari bangsa-bangsa lain. Gak salah sih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cuman kasihan kalau kita hanya butuh Tuhan di saat-saat seperti itu. Bapak Ibu, kita perlu Tuhan kapanpun, saat dimanapun, dan kita perlu Tuhan. Mari cari terus Dia, maka Ia akan memperlihatkan dirinya kepada kita dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang di luar pikiran kita. Tuhan mengasihi kita, Bapak. Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Marilah cari Dia. Bapak Ibu, ketika kita kehilangan dompet, atau sekarang sih kalau dompet orang mungkin masih belum terlalu panik ya. Tapi ketika orang kehilangan HP sekarang mungkin yang mereka akan kelabakan gitu. Di mana sih HP saya ini? Akan menjadi panik begitu. Saya letakkan di mana tadi HP saya ini? Saya lupa. Bapak Ibu, bagaimana perasaan kita ya, ketika kita kehilangan hal tersebut? Dompet kah atau HP kah? Atau sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, tiba-tiba hilang begitu, tidak kelihatan. Bagaimana perasaan kita? Kita tentunya panik, khawatir. Kita penuh ketakutan, aduh gimana. Mungkin di HP kita itu ada sesuatu yang penting, mungkin di dompet kita ada sesuatu yang penting, ada surat-surat, ada KTP, ada SIM segala macam, ada ATM, atau di HP kita ada mobile banking, atau nomor-nomor orang yang penting, gitu, atau file-file yang penting yang kita simpan. Ketika kita kehilangan hal tersebut, apa respon kita? Harusnya kita lebih daripada itu. Kita akan cari barang tersebut dengan sungguh-sungguh. Dengan Tuhan juga Bapak Ibu, saya harap juga kita lebih daripada itu. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti kita mulai kehilangan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Seperti itulah, karena Tuhan memang adalah pribadi yang kita butuhkan dalam hidup kita. Jadi kita harus cari dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati Bapak Ibu. Percayalah, maka kita akan menemukannya Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, mari belajar bersama-sama seperti apa yang Nabi Yesaya katakan, carilah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang disampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, tanggalkanlah ya. Dalam Yesaya 55 ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita tanggalkan ya, bagaimana kita meresponi ya, surat undangan tersebut Bapak Ibu. Tanggalkanlah ya. Tanggalkanlah dosa-dosa kita. Tinggalkan masa lalu kita yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan ya. Seperti pakaian yang kotor Bapak Ibu, seperti itulah kehidupan kita. Kalau kita adalah dulunya seorang yang berdosa, seorang yang pakaiannya kotor, maka pakaian tersebut harus kita tanggalkan, kita lepaskan dari tubuh kita, kemudian kita rendam, kita cuci, kita bersihkan ya. Nah, dan kita jemur, kemudian kering, kita setrika, kita kasih wangi-wangian sehingga pakaian tersebut menjadi bersih dan wangi. Seperti itulah kehidupan kita Bapak. Kita harus tanggalkan dosa-dosa kita. Sudah, stop semuanya itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Stop semua perilaku-perilaku yang menyakiti hati Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, dosa-dosa yang kita lakukan. Dan biarkan Tuhan membersihkan kehidupan kita, sehingga semakin hari kita akan semakin serupa dengan Kristus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, seperti itulah kita meresponi surat undangan tersebut Bapak Ibu.
Tuhan mengundang kita untuk masuk di dalam hadiratnya, untuk masuk di dalam keselamatannya, di dalam ruang lingkup keselamatan tersebut, Bapak Ibu. Kita perlu menanggalkan dosa-dosa kita. Kita perlu meninggalkan semua yang di belakang kita yang tidak baik, yang tidak benar. Jangan pertahankan, jangan biarkan dosa-dosa itu terus menguasai kehidupan Bapak Ibu. Jangan biarkan sampah-sampah itu terus membuat hidup kita semakin membusuk, Bapak Ibu. Tanggalkanlah itu. Izinkanlah Tuhan memasuki kehidupan kita, dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam Kolose 3 ayat 8 sampai dengan 9 firman Tuhan berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Tinggalkanlah semua sifat-sifat yang disampaikan di dalam Kolose 8 ayat 9 ini, Bapak Ibu. Marah, ya, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, kebohongan, Bapak Ibu, bahkan sifat-sifat jahat itu, mari kita tanggalkan semuanya, sehingga manusia lama itu kita tinggalkan, dan kita akan menjadi manusia yang baru, yang benar-benar baru, yang diubahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar pada malam hari ini, Bapak Ibu, ya, ada 3 hal yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana respon kita ketika kita menerima surat undangan keselamatan, surat undangan anugerah yang cuma-cuma dari Tuhan itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Yang pertama tadi, marilah kita mendengarkan, selalu menyediakan telinga kita untuk mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, menyediakan waktu kita bagi Tuhan. Kemudian yang kedua tadi, Bapak Ibu, marilah kita mencari Tuhan terus dalam kehidupan kita. Jangan jemu-jemu, terus berusaha, Bapak Ibu. Di masa-masa sekarang ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh tantangan, masa-masa yang memaksa kita untuk terus semakin berusaha untuk mencari Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Karena memang seperti itulah jalannya bagaimana kita bisa masuk di dalam undangan tersebut. Yang ketiga, marilah kita tanggalkan semua dosa-dosa kita, sikap-sikap kita yang tidak baik yang ada di masa lalu. Tinggalkan itu. Kita punya masa depan yang penuh harapan. Kejarlah itu, Bapak Ibu. Carilah Tuhan dalam hidup kita, dan temukanlah Dia, dan alamilah perubahan hidup. Di dalam proses yang akan kita alami, kita akan menemukan kehidupan kita semakin baik, kehidupan kita semakin diperbaharui, ya. Karakter kita diubahkan dan semakin serupa dengan karakter-karakter Kristus, Bapak Ibu, ya. Kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang rajin, kita menjadi orang yang penuh dengan semangat, kita menjadi orang yang selalu merindukan persekutuan dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti itulah tujuan kita ada di dunia ini, sehingga waktu itu sudah ada, maka hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pertama, diri kita dulu menjadi berkat, dan kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi mari kita belajar bersama-sama pada hari ini, Bapak Ibu, untuk menerima surat undangan tersebut. Karena surat undangan itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita, secara free, secara gratis, Bapak Ibu. Kita hanya perlu melakukan 3 hal tadi, Bapak Ibu. Ya. Mari dengarkan dengan sesama, mari carilah Dia, mari tanggalkan dosa-dosa kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita, boleh kembali meneguhkan setiap kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini akan mengalami kuasa Tuhan, akan mengalami berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita ketika kita mau melakukannya, ketika kita mau menghidupinya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, Tuhan, kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan kami belajar, Tuhan, bahwa Engkau, Tuhan, yang telah memberikan surat undangan kepada setiap kami untuk berada di dalam perjamuan yang indah dengan Tuhan, berada di dalam berkat-berkat Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan bahwa kami umat-umat-Mu akan belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang selalu mau mendengarkan Tuhan, yang selalu mau mencari Tuhan dan mau menanggalkan setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu ini akan mengubahkan kehidupan kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan buat jemaat-jemaat-Mu yang saat ini menonton ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka di mana mereka berada yang saat ini Tuhan. Mereka yang sedang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang lemah iman Tuhan kuatkan iman mereka ya Bapa. Mereka yang saat ini berkebutuhan Tuhan, mau berdoa Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa terus melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kita berdoa. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandanganmu dan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat anugerah daripada Allah kita, keselamatan yang telah dianugerahkan atas kita oleh Yesus Kristus, dan persekutuan, penyertaan serta penghiburan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami menutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, kami percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan firman Allah pada hari ini. Dan nantikanlah berkat yang baru pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.